Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 29 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 29. Bersamaan dengan munculnya spam tsunami itu, terjadi pertengkaran di antara dua Black Spam. Salah satu Black Spam menunjuk Darkseid sambil berkata, "Tunggu dulu, jika kita terus membelah diri, kita hanya akan dihajar gorila ini tanpa bisa melukainya. Lebih baik kita bergabung." "Ya, bergabung saja." Black Spam lainnya berkata, "Diam, jangan beri perintah. Jika kau mau bergabung, lakukan saja sendiri." Black Spam sebelumnya berkata, "Penggabungan setengah saja itu percuma saja. Jangan egois, hei dasar aku." Lalu setelah itu ada yang berkata, Sudah, tidak perlu berkelahi. Mati sajalah sebagai teman." Orang itu ternyata adalah Nichirin dari Dewan Ahli Pedang sebelumnya yang kini turun ke medan pertempuran dan langsung menebas Black Spam dengan cara Atomic Samurai sebelumnya. Setelah itu Nichirin berkata kepada Atomic Samurai, "Hei Kamikaze, kau sepertinya kerepotan." Kamikaze adalah Atomic Samurai. Atomic Samurai tersenyum kaget mendengarnya. Dia berkata, "Nichirin." Yayan pun tersenyum saat itu. Dia berkata, "Dewan Ahli Pedang." Amahare, salah satu anggota Dewan Ahli Pedang, berkata, "Mau asosiasi monster atau apapun." Lalu Zanbai, salah satu anggota lainnya, berkata, "Setelah mereka mengubah salah satu anggota kami menjadi monster, kami tidak bisa tinggal diam begitu saja." Lalu Nichirin bergabung dengan Beng sambil berkata, "Kami akan membantu rekan-rekan kami." Beng berkata, "Aku Beng, dari aliran tinju Water Stream Rock Smashing. Aku dengar banyak hal tentangmu. Senang berkenalan denganmu." Black Spam yang melihat datangnya Dewan Ahli Pedang berkata, "Bertambah lagi ya orang anehnya." Lalu Black Spam lainnya menghampiri Homeless Emperor yang sedang duduk santai melihat pertarungan. Dia berkata, "Hei, kenapa kau cuma duduk saja menonton di atas sana dasar brengsek? Beri kami bantuan." Tapi Homeless Emperor langsung mengusir Black Spam sambil berkata, "Ini adalah lomba memburu pahlawan kelas S kan? Bukankah ini kesempatanmu? Silahkan manfaatkan saja situasi ini untuk menambah skormu sebanyak mungkin." Black Spam pun pergi dengan kesalnya sambil berkata, "Kau lebih mirip Emperor tidak berguna." Homeless Emperor yang melihat ribuan Black Spam bertarung hanya tertawa. Lalu dia berkata, "Ya, betul. Teruslah membelah diri. Jika dia membelah diri hingga jumlah maksimal, setiap individu hampir tidak memiliki kekuatan dan mereka pun tidak akan bisa bekerja sama. Akan kubiarkan dia menyombongkan diri tentang jumlahnya dan melihatnya saat dia menghancurkan peradaban pengganggu ini dari bumi. Lalu akan kubunuh dia dengan pengeboman besar. Lagi pula, sudah sifatku untuk menjelajahi bumi ini setelah aku membersihkannya. Ini skenario yang sangat bagus. Semua seperti keinginan langit." Saat itu Black Spam sedang menghadapi Nichirin. Mereka menyusun rencana untuk membuat pusaran, lalu menyerang Nichirin saat sudah mendekatinya, dan mereka tidak akan berhenti menyerang dengan posisi itu. Tapi Nichirin langsung memutar katananya juga. Setelah itu dia memasukkannya lagi, dan seketika tanah terbelah membentuk jurang yang sangat dalam. Para Black Spam pun berjatuhan ke sana. Setelah mereka terjebak di dalam jurang, Nichirin meminta muridnya, yaitu Spring Mustachio, untuk mengakhiri para Black Spam itu dengan tekniknya. Mustachio langsung melompat ke atas jurang dan mengeluarkan katananya yang seketika berubah menjadi katana dengan bentuk seperti per yang melengkung. Nichirin berkata kepada Beng, "Jika kau penasaran kenapa Mustachio puas tetap berada di ranking bawah kelas A, itu karena kekuatan menembus dari tekniknya terlalu kuat. Jadi dia tidak bisa menyerang secara horizontal di area padat penduduk." Setelah itu Mustachio langsung melepaskan tusukan pedangnya ke arah Black Spam yang terjebak di dalam jurang. Para Black Spam itu terkena tusukan itu dengan sangat telak tanpa bisa menghindarinya. Semua orang terlihat senang melihatnya. Mustachio berkata, "Kata-katamu menyentuh hatiku, Master." Saat itu Amahare pun berhasil dengan mudahnya menghabisi para Black Spam menggunakan tekniknya. Zanbai pun seperti itu. Dengan tebasannya, dia berhasil mengalahkan para Black Spam itu bahkan hanya menggunakan satu tangan. Yayan dan Atomic Samurai tersenyum melihatnya. Sementara Black Spam terlihat sangat kesal. Setelah itu Black Spam memperbanyak tubuhnya lagi. Para Black Spam yang terjebak di jurang tadi langsung meluap ke atas karena saking banyaknya. Homeless Emperor yang melihat itu hanya tersenyum. Sementara itu, Genos berhasil membawa Tank Top Master ke tempat Fubuki. Fubuki terkejut melihat kedatangan Genos yang membawa Tank Top Master. Genos berkata, "Blizzard of Hell, aku serahkan Tank Top Master padamu." Setelah mengatakan itu, Genos pun langsung pergi lagi. Saat itu Fubuki tidak sempat menanyakan apapun kepada Genos.
Kemudian Fubuki melihat kondisi Tank Top Master dan dia seketika terkejut. Dia berkata, "Tank Top Master, luka yang sungguh parah. Dengan sisa kekuatanku, aku tidak tahu apakah akan cukup untuk menyembuhkannya." Lalu Bom berkata, "Jika saja kita bisa memberinya sebagian kekuatanku." Mendengar ucapan Bom itu, Fubuki seakan-akan mendapatkan jawaban. Lalu dia langsung berkata, "Ya, ayo kita coba itu." Saat itu Bom justru keheranan karena dia sebenarnya hanya mengatakannya secara asal. Setelah itu mereka berdua pun menyentuh tubuh Tank Top Master. Fubuki mengerahkan kekuatannya untuk menyalurkan sebagian kekuatan dia dan Bom kepada Tank Top Master. Dan secara perlahan, luka Tank Top Master pun mulai sedikit pulih. Setelahnya, Fubuki dan Bom langsung terlihat sangat kelelahan. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Fubuki berkata, "Kita berhasil, walaupun hanya sedikit, tapi dia mulai pulih." Saat itu Bom menjadi yang paling lelah. Dia berkata, "Ini sudah tidak cocok untuk usiaku." Kemudian saat itu tiba-tiba ada ledakan keras di belakang mereka. Seperti sesuatu muncul dari dalam tanah dengan sangat keras. Dan ternyata itu adalah Garo, yang kini benar-benar sudah menjadi monster seutuhnya. Melihat Garo muncul di hadapannya, Bom dan Fubuki langsung panik. Bom berkata, "Garo!" Fubuki berkata, "Sang pemburu pahlawan, di saat-saat seperti ini." Lalu Bom berkata lagi, ternyata dia memang anggota asosiasi monster. Wujudnya tidak dikenali lagi, tapi aura membunuh ini tidak salah lagi. Setelah itu Bom berteriak, "Bang, Garo di sini!" Di kejauhan, Bang mendengar teriakan Bom yang menyebut Garo ada di sini. Tapi saat itu Bang sedang kerepotan melawan Black Spam. Dia berkata, "Aku sedang repot." Kemudian Atomic Samurai yang ada di sana berteriak, "Pergilah, serahkan ini padaku. Pergilah dan tebus kesalahanmu sebagai seorang master." Bang terkejut mendengar hal itu muncul dari mulut Atomic Samurai. Setelah itu Bang pun mulai pergi ke tempat Bom dan Garo berada sambil berkata, "Atomic Samurai, aku berhutang padamu." Nichiren yang sedang bersama Atomic Samurai tersenyum sambil berkata, "Menebus kesalahan ya? Aku ingat seseorang yang dulu berkata, kita akan mengalahkan Garo sebelum Bang karena dia tidak bisa diandalkan." Lalu Atomic Samurai yang dulu mengatakan itu kini mengaku salah. Dia berkata, "Aku sudah salah. Aku hampir menghina tekad Bang. Jika kau jadi dirinya, aku tidak akan memaafkan orang yang melakukan itu." Nichiren pun tersenyum mendengarnya. Lalu sambil menebas Black Spam bersama Atomic Samurai, Nichiren berkata, "Jadi seperti itu ya." Sementara itu di tempat munculnya Garo, Bom sudah berdiri dan berniat menghadapi Garo sambil menunggu Bang datang. Dan Fubuki pun tiba-tiba ikut berdiri dan sudah bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Tapi Bom berkata, "Nona muda, kau sebaiknya bersembunyi saja." Fubuki berkata, "Jangan meremehkan aku." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 29, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 29.ピクセルパワーストーリーが展開、すべてのフレームに新しい冒険が語られる。クラシックから